Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penelitian pemasaran usaha Bittersuite Banajela. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Gede Wahyu Pramana Putra, NPM Akhir 136, dan teman saya Inyoman Yofi Bagaskara, NPM Akhir 135, dan teman saya Madidiana Adiwedanta, NPM Akhir 139, dan Putru Hendra Yudatama, NPM Akhir 128, dan yang terakhir Iputu Gede Indra Brata, NPM Akhir 146. Yang pertama, latar belakang. Eskalasi ekonomi serta kemajuan teknologi akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Bidang usaha pun mengalami pertumbuhan yang kuat. Perusahaan yang berbeda berusaha mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Maraknya para pengguna media sosial di perusahaan-perusahaan menuntut mereka untuk mampu bersaing dalam hal promosi dengan memanfaatkan teknologi internet demi tercapainya keefektifan dan keefisienan aktivitas promosi tersebut. Pemasaran melalui media sosial adalah upaya untuk membuat konten iklan di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Media sosial juga dikatakan sebagai sarana yang sangat efisien dan efektif guna meningkatkan penjualan. Segala jenis layanan serta produk yang ditawarkan kepada konsumen, media sosial merupakan bagian penting dari tiap-tiap rencana pemasaran digital yang mampu diwujudkan. Salah satu perusahaan yang sangat memanfaatkan teknologi internet, terlebih lagi media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan produknya adalah Bittersuite Banajela. Bittersuite Banajela sendiri adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Menu utamanya adalah dessert box. Dan yang kedua, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, dan mengkoordinasikan rencana yang menguntungkan perusahaan yang dapat dipahami sebagai salah satu cara ekonomis dalam memilih pangsa pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang luar biasa. Era globalisasi telah mendorong beberapa perusahaan atau produsen untuk memasarkan produknya di luar negeri. International marketing merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan atau produsen tersebut. Dan yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait, di mana yang pertama, pasar sasaran adalah sekelompok pelanggan atau pasar serupa yang ingin dilayani oleh perusahaan. Dan yang kedua, kinerja pemasaran merupakan dampak dari hasil strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengukuran kinerja pemasaran akan menjadi faktor yang penting karena dapat digunakan sebagai evaluasi dan tolak ukur bagi kegiatan pemasaran. Dan yang ketiga, ada media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan, memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media fasilitator online yang mengutamakan atau menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial. Dan yang keempat, media sosial marketing. Di era digital ini, orang sering berkomunikasi melalui internet karena itu membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan tanpa batas. Dengan kemudahan ini, jutaan orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berkomunikasi sehingga membentuk situs media sosial. Saat ini praktik pengguna media sosial untuk pemasaran sudah mulai berkembang dan digunakan sebagai sarana strategis pemasaran produk untuk meningkatkan merek dan perusahaan mereka. Singkatnya, pemasaran media sosial adalah pekerjaan Departemen Pemasaran atau Hubungan Masyarakat organisasi untuk membuat teks, gambar, video, grafik, atau posting di akun media sosial organisasi untuk mempromosikan barang dan jasa. Dimensi pemasaran media sosial atau pemasaran media sosial bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas pengguna media sosial Instagram terhadap pemasaran media sosial. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Yofi Bagaskara, NPM Akhir 135, akan melanjutkan presentasi dari teman saya
Dan saya akan melanjutkan bab 3, 3.1 metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian survei. Menurut Sugiono, metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dapat digunakan guna meneliti pada populasi atau sampel tertentu untuk mengumpulkan data. Digunakan instrumen penelitian pada analisis data ini memiliki sifat kuantitatif atau statistik, bertujuan guna menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian survei merupakan suatu metode kuantitatif untuk menjelaskan antara hubungan kausal dan pengujian hipotesis bisa menggunakan penelitian survei. Menurut Sugiono, dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil untuk mempelajari suatu data dari sampel yang diambil melalui suatu populasi, nantinya akan menemukan kejadian distribusi relatif dan hubungan antara variabel. Selanjutnya 3.2 waktu dan lokasi penelitian. Lokasinya ada di Kota Denpasar, Jalan Mahendra Data, nomor 78C. Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan pada tanggal 1 April 2022. Dan 3.3 teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Pada penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiono menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan adanya suatu pertimbangan yang tertentu. Penggunaan teknik purposive sampling mempunyai alasan karena tidak semua sampel mempunyai standar yang sesuai pada fenomena yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menetapkan kriteria atau standar tertentu yang wajib dipenuhi oleh sampel yang digunakan pada penelitian. Pertimbangan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Kota Denpasar yang menggunakan media sosial Instagram, TikTok maupun YouTube, dan setidaknya minimal 1 kali pernah melihat promosi ataupun konten mengenai Bittersweet by Najwa pada salah satu platform media sosial tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Dana Dewilanta, NPM 19321222139. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Yang pertama, definisi dan identifikasi variabel. Menurut Sugiono menyatakan bahwasannya populasi sebagai wilayah yang terdiri dari subobjek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Variabel bebas. Menurut Sugiono menyatakan bahwa independent variabel adalah variabel yang nantinya mempengaruhi dan akan menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependent. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, promosi melalui media sosial, dan yang kedua, electronic word of mouth. Variabel terikat. Menurut Sugiono menyatakan bahwa dependent variable adalah variabel yang dapat dipengaruhi, dengan kata lain, yang dapat menjadi akibat karena adanya dependent variable, sehingga variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minat beli. Definisi operasional variabel. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Menurut S. Goyab, promosi media sosial merupakan salah satu cara guna menarik atensi dari pengguna media sosial. Lalu situs, saat pengguna mempertimbangkan untuk melakukan pembelian suatu produk, mereka terlebih dahulu menjelajahi internet, mencari satu barang atau jasa, melakukan perbandingan harga dan dengan merek lainnya, dan mengambil keputusan. Salah satunya adalah melakukan pembelian. Menurut Hauser dalam M. Faris Syahridi dan Ari Widodo,
terdapat 4 strategi promosi di dalam media sosial. Antara lain, yang pertama konteks, yang kedua communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat connection. Yang saya jelaskan selanjutnya, electronic word of mouth. Menurut Henning Tauf et al. Dalam Utami Permitasari, electronic word of mouth diartikan sebagai ungkapan positif maupun negatif yang diciptakan oleh customer, mantan customer, atau actual customer terhadap perusahaan atau produk yang dicapai oleh banyak orang dan organisasi lewat internet. Menurut Gauthier dan Richard dalam Priansa, membagi electronic word of mouth ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama intensitas. Penelitian yang dilakukan oleh Gauthier Richard terdapat indikator intensi antara lain. Yang pertama, frekuensi memperoleh informasi dalam media sosial. Yang kedua, frekuensi dari interaksi pengguna media sosial. Dan yang terakhir, jumlah komentar dan dikemukakan para pengguna situs media sosial. Valensi opini. Pandangan konsumen tentang produk, layanan, dan merek adalah positif dan negatif. Terdapat 2 karakteristik pada valence of opinion, yaitu positif dan negatif. Valence of opinion antara lain, yang pertama, ulasan positif atau negatif dari pengguna media sosial. Yang kedua, terdapat rekomendasi dari pengguna media sosial. Konten informasi pada media sosial yang terkait dengan suatu produk atau layanan. Terdapat 3 indikator konten antara lain. Yang pertama, menjelaskan tentang varian yang ada. Yang kedua, penjelasan tentang kualitas. Dan yang terakhir, penjelasan tentang harga yang diberikan atau ditawarkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Pudeng Redatama. Saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah serangkai cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Sumber data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan sumber data yang dapat membantu proses penyelesaian penelitian ini. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sebagai berikut. A. Wawancara. Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui secara lebih detail mengenai data dan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara melakukan sesi tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak pemilik Bittersweet by Najal. B. Observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 2 di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati secara langsung atau mengamati proses yang tidak dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan lainnya. Bagaimana kondisi dari objek penelitian, juga melihat bagaimana kaitannya dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan dengan cara menyusun perencanaan, mencatat secara sistematis, dan dihubungkan dengan tujuan penelitian. Oke, saya lanjutkan bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bittersweet by Najla disebut-sebut sebagai pelopor dessert box di Jakarta. Pelopor dessert box nomor 1 di Indonesia, Bittersweet by Najla, kini hadir di Bali. Tren dessert box memang digerandungi beberapa tahun belakang. Ekspansi Bittersweet by Najla di Bali telah dinantikan mendatangi cafe dine-in yang berlokasi di Jalan Mendradata nomor 78C. Dessert box yang dijual dibanderol dengan harga Rp75.000 per box, mulai dari rasa red velvet, tiramisu, lava Nutella, cocoa cheese, Toblerone, dan berbagai rasa lainnya. Selain dessert box, kopi botol pun dijual di sini seharga
Rp25.000 per botol. Bittersweet by Najla juga telah di GrabFood dan di GoFood jika ingin memesannya dari rumah. Namun, Bittersweet by Najla berupaya menjaga kualitas hasil produksi kuenya dengan menggunakan bahan premium. Sebuah kunci dalam komitmen usaha dengan menjamin produk berkualitas bagi konsumennya, bahkan bahannya mayoritas hampir 90% diperoleh dari luar negeri. Untuk coklat, Bittersweet by Najla memilih coklat yang diimpor dari Belgia. Untuk whipping cream, Bittersweet by Najla memilih produk dari Islandia Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Putu Gede Indra, NPM 19321224146. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Saat ini para peselancar makin banyak menggunakan media sosial Instagram. Instagram sendiri sudah berevolusi dari aplikasi iPhone untuk berbagi foto dan menjadi perusahaan sosial internet yang berkembang hingga sekarang. Instagram tampaknya telah menyempurnakan fungsinya dan menjadi tempat yang strategis bagi para pembisnis untuk menjual barang. Produk dijual secara online dan pakaian dan makanan. Bahkan dalam studi dilakukan oleh Simply Measure, perusahaan di seluruh dunia maupun telah mengadopsi menggunakan media online sebagai media pemasaran atau media komunikasi, pemasaran, dan penjualan. Keuntungan menggunakan media Instagram untuk pemasaran adalah salah satu keuntungannya. Berjualan melalui Instagram adalah pengguna Instagram memiliki jaminan literasi teknis, artinya yang aktif di Instagram juga dan harus aktif di Twitter dan mungkin juga di Facebook. Oleh karena itu sangat cocok untuk mempromosikan melalui Instagram dengan bantuan jaring sosial lainnya. Pengguna Instagram pasti memiliki gadget yang mendukung, yaitu ponsel Android atau iPhone, yang artinya Instagram rata-rata dari kalangan menengah ke atas. Karena calon pelanggan mungkin memiliki kantong yang cukup untuk membeli produk-produk kita. Kinerja pemasaran melalui media sosial. Melalui wawancara yang saya telah lakukan, maka didapatkan bahwa strategi pemasaran itu dilakukan dengan menggunakan beberapa selebgram yang memiliki followers di akun tersebut. Instagram Bittersweet by Najla, kegiatannya pemasarannya dilakukan tidak berbayar. Fitur baru yang dilakukan tidak berbayar atau fitur baru Instagram, yakni Instastory, yang bisa membantu pemilik usaha Bittersweet Najla untuk berinteraksi dengan calon konsumen secara langsung. Analisis karakteristik dan keputusan konsumen Bittersweet by Najla. Karakteristik konsumen yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan atau pekerjaan. Penghasilan konsumen tersebut. Karakteristik konsumen Bittersweet Najla dinilai akan mendapat keputusan untuk mendatangkan banyak keuntungan dalam Bittersweet Najla. Analisis keputusan Bittersweet by Najla. Keputusan konsumen yang akan dianalisis meliputi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca pembelian konsumen. Yang variatifkan mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk maupun jasa. Proses pengambilan pada dasarnya diawali dengan tahap mengenai kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca pembelian. Mengenai kebutuhan, pengenalan kebutuhan konsumen dan diyakini dikenali dari unsur motif atau alasan konsumen untuk berkunjung ke Bittersweet by Najla. Beberapa motif yang digunakan sebagai indikator untuk mengendalikan kebutuhan dalam yakini mencicipi suatu menu baru dari Bittersweet by Najla dan pertemuan dengan teman atau reuni family time untuk menghilangkan rasa bosan lainnya. Kesimpulan, hasil analisis pada data di atas mempengaruhi promosi melalui media sosial dan elektronik of mouth atau
terhadap minat beli pada Bittersweet Najla. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat kesimpulan berikut: promosi melalui media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berlipat gandanya Bittersweet Najla. Electronic of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kepada Bittersweet by Najla. Terhadap pengaruh positif yang signifikan, promosi melalui media sosial dan electrical word of mouth bersama-sama terhadap berminat daripada Bittersweet by Najla. Terima kasih.